Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga selalu sehat, selalu ceria, serta dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi atau siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama, yaitu membaca doa sebelum belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari pelajaran yang keempat. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran kelima, yaitu pembelajaran PAI, pelajaran kelima dengan tema sholat kewajibanku. Anak-anakku semuanya, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama, sebagaimana hadis Nabi, yaitu as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau kita mendirikan sholat, insya Allah agama kita bagus. Sebaliknya, barang siapa meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agamanya. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari subtema A dengan tema inti ibadah sholat. Sholat itu dalam secara bahasa mempunyai arti doa, atau sholat artinya doa. Sedangkan sholat secara istilah diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti kita telah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk berdoa, juga memohon ampunan serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya biasakan melakukan sholat, karena besok kita akan ditanyai di sana di akhirat. Di kiamat, pas kiamat kita akan ditanya oleh Allah pertama kali tentang sholat kita. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau anak-anak merasa malas, merasa suka usil, nggak mau belajar, berarti anak-anak harus mengoreksi sholatnya, sudah bagus atau belum sholatnya. Anak-anakku semuanya, apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Jika belum, yuk mulai sekarang kita mulai untuk rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Lalu anak-anak, dimanakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Biasanya anak-anak itu sholatnya di mana toh? Kalau sholatnya di rumah boleh, kalau sholatnya di masjid juga boleh, di sekolahan juga boleh. Yang penting anak-anak itu melaksanakan sholat. Anak-anakku semuanya, pada subtema B ini kita akan membahas tentang hikmah sholat. Hikmahnya apa toh kita menjalankan sholat? Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, yaitu memenuhi syarat rukunnya, lalu khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya seperti berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan sholat, insya Allah kita akan ingat kepada Allah. Atau dibalik, kalau kita ingat kepada Allah,
kita akan selalu melakukan sholat. Yang selanjutnya yaitu dengan sholat akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jauh dengan Allah maka hidupnya akan kurang baik, kan tetapi kalau dia dekat dengan Allah maka hidupnya akan menjadi tenang. Manfaat selanjutnya yaitu disiplin waktu. Dengan melaksanakan sholat maka akan mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Waktunya disiplin, sebab sholat waktu-waktunya itu sudah ditata oleh Allah, yaitu misalkan sholat maghrib itu sudah sekitar jam 6 sampai jam 7, itu tidak bisa kita lakukan di jam pagi, tidak bisa. Itu harus mengajarkan kepada kita untuk disiplin. Manfaat selanjutnya yaitu hidup bersih. Dengan melaksanakan sholat maka kita akan terbiasa hidup bersih. Kenapa kok bisa? Karena sebelum kita sholat kita dianjurkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi, terus kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, dengan mandi, berwudu itu maka kita akan bersih. Bahkan tempatnya juga dianjurkan untuk bersih, pakaiannya juga harus bersih. Untuk manfaat selanjutnya yaitu menyebabkan diri kita itu hidup tertib dan teratur. Dengan sholat kita akan terbiasa hidup tertib dan teratur. Manfaat selanjutnya yaitu bersikap rendah hati. Dengan kita sholat maka kita sadar diri bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah, dan kita ini makhluk ciptaannya Allah. Jadi nggak bisa kita ini sombong, karena kita dibuat oleh Allah dan kita dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, untuk poin selanjutnya atau manfaat selanjutnya yaitu menyebabkan kita hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Karena slogan kita adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita memberi kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kita dengan makhluk hidup yang lainnya harus saling berdampingan, harus saling menyayangi. Dengan hewan kita juga harus menghargai. Dengan tumbuhan kita juga harus merawatnya dengan baik, karena mereka semua adalah makhluk Allah. Apalagi dengan sesama orang muslim kita harus saling sayang menyayangi, harus husnuzon, harus hormat menghormati. Yang selanjutnya yaitu menyebabkan hati kita akan tenang dan tentram. Dengan melaksanakan sholat hati kita ini akan tentram dan tenang, karena kita merasa bahwasanya Allah ada pada diri kita. Yang selanjutnya yaitu membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Jadi dalam melaksanakan sholat itu menunjukkan sebuah kebersamaan. Harus ada yang azan, harus ada yang imami, ada yang menjadi makmum atau jamaah. Itu semuanya harus kompak, harus saling ingat mengingatkan. Yang terakhir yaitu manfaatnya melakukan sholat yaitu memelihara diri dari perbuatan dosa. Jadi kalau ada anak-anak yang selalu melakukan dosa atau selalu membuat keributan, berarti sholatnya harus diperhitungkan, harus dikoreksi lagi. Jangan-jangan sholatnya banyak yang bolong, atau syarat rukunnya belum terpenuhi dengan sempurna, atau dia tidak khusyuk. Anak-anakku semuanya, demikian pelajaran yang kelima, yaitu tentang kewajibanku sholat. Alhamdulillah sudah selesai. Sekian, terima kasih dari Pak Guru. Kami ucapkan selamat belajar. Dibuat oleh Bapak Muhammad Robert SPBI. Alhamdulillahirabbil alamin.